lagi dengan Bunda Eli Mindartiniat. Nah, sekali ini Bunda Eli ingin bercerita bahwasanya Bunda Eli itu sangat suka menulis cerpen ya, dan ada beberapa naskah novel. Memang tidak pernah diterbitkan. Jadi untuk menyalurkan hobi Bunda Eli menulis di Wattpad. Emang nggak banyak sih, ada beberapa aja. Nah, di sini Bunda Eli ingin berbagi satu kisah yang Bunda Eli tulis sebagai cerpen. Judulnya Cerita Masa Lalu. Tapi ini terinspirasi dari kisah nyata ya. Ada dua orang yang bersahabat, Iwan dan Winnie. Mereka sama-sama anak tunggal, nggak punya saudara. Jadi mereka dekat secara emosional. Iwan sudah menganggap Winnie seperti adiknya sendiri. Iwan selalu memberikan perhatian lebih kepada Winnie. Lambat laun, si Iwan menjadi resah. Si Winnie mulai berdandan, mulai ingin terlihat cantik di depan Iwan. Karena Iwan menyayangi Winnie seperti adiknya, bukan sebagai kekasih. Tetapi Winnie yang salah pengertian. Winnie ingin diperhatikan lebih oleh Iwan, bukan hanya sebagai abang, tetapi juga sebagai kekasih. Semula Iwan bersikap seolah-olah tidak tahu perasaan Winnie kepadanya. Sampai suatu hari, Bapak Kepala Sekolah memperkenalkan seorang murid baru di kelas mereka yang bernama Yulia. Ya, disinilah letak masalahnya. Si Iwan jatuh hati pada Yulia, anak baru itu. Dan ini membuat Winnie sangat-sangat cemburu. Sampai akhirnya si Winnie bertanya kepada Iwan, "Iwan, apakah kau mencintai Yulia?" Iwan bilang, "Iya." Dan saat itu Winnie menangis, sedih sekali. Tetapi Iwan langsung membujuk Winnie. "Winnie, aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku sangat menyayangimu dan tidak ada yang berubah di antara kita. Kau akan selalu menjadi sahabat sekaligus adik untukku." Ya, tetapi namanya cinta tetap saja cinta. Winnie tetap saja terluka. Sejak saat itu Iwan jadi kurang memperhatikan Winnie. Iwan ingin menjaga jarak dengan Winnie karena Iwan tidak mau melukai hati Winnie lebih dalam lagi. Masalahnya, ada seorang cowok yang juga merupakan anak baru di sekolah itu, kakak kelas mereka, yang selalu mengejar Winnie, menyukai Winnie. Tetapi Winnie tidak suka. Namanya Andres. Nah, alasan untuk menolak Andres ini, Winnie berkata bahwa ia sudah punya pacar, sudah punya kekasih. Dan keesokan harinya, Iwan datang ke rumah Winnie, marah banget, meledak, dan Iwan benar-benar emosi. Sampai Winnie tertegun. Sejak kecil Iwan tidak pernah begini. Mereka bersahabat mulai dari SD, SMP, dan sekarang sudah SMA. Iwan tidak pernah bersikap seperti ini, sedemikian marah dengannya. Iwan berkata, "Winnie, aku tidak menyangka. Ternyata dalam tubuhmu ada iblis. Kau sudah menghancurkan hubunganku dengan Yulia. Apakah kau puas sekarang menghancurkan hubunganku dengan Yulia?" Oh, marah sekali. Saat itu Winnie terkejut dan bertanya, "Ada apa, Iwan?" Lalu Iwan menjawab, "Apa yang kau katakan pada Andres?" Winnie langsung tersenyum. "Oh, Andres, dia itu salah satu anak baru juga di sekolah kita, dan dia sangat menyukaiku. Tetapi aku menolaknya. Aku tidak punya cara untuk menolak dia. Makanya aku bilang kalau aku sudah punya pacar." Dan Iwan memotong pembicaraan Winnie. "Dan kau bilang pada Andres bahwa aku adalah pacarmu?" "Iya, Iwan. Ada apa? Mengapa kau demikian marahnya?" "Persetan denganmu, Winnie." Duh, Iwan sampai bilang begitu ya, sampai marah banget. Dan ini Winnie sampai tertegun. "Kau tahu Winnie, Andres itu adalah abang kandung Yulia. Sekarang Yulia memutuskan hubungannya denganku karena Andres melarang hubungannya denganku. Andres berpikir bahwa aku adalah pacarmu." Winnie merasa kaget sekali. Dan Winnie segera meminta maaf. "Iwan, aku akan jelaskan kepada Yulia bahwa aku hanya meminjam namamu. Aku akan jelaskan kepada bahwa kita tidak mempunyai hubungan apapun." Tapi Iwan sudah sangat marah ya, dan dia pergi meninggalkan Winnie. Sejak saat itu, hubungan Winnie dan Iwan sepertinya kandas, putus. Hubungan mereka, persahabatan mereka yang sudah bagaikan saudara sejak kecil, putus begitu saja. Sampai akhirnya mereka tamat sekolah, dan Iwan pergi ke Jogja untuk melanjutkan studi. Ya, singkat cerita, 8 tahun kemudian, setelah menetap di Jogja, bekerja di sana, Iwan baru sadar ya, sekian banyak dari gadis-gadis yang ia temui, kok nggak ada yang sebaik Winnie. Iwan sekarang sudah dewasa dan ia sudah berpikir untuk berumah tangga, untuk mencari istri ya. Tapi dari sekian banyak gadis yang ia temui, tidak ada yang sebaik Winnie. Hanya Winnie lah, gadis yang sangat polos, tulus menyayanginya. Tiba-tiba Iwan rindu. Dan selama ini Iwan
ingin membantah apa kata hatinya. Akhirnya ya nggak bisa membantahnya lagi. Kan sering kita kan dalam hati kita menyukai, tapi kita enggak, aku nggak suka. Tapi sampai akhirnya Iwan sampai pada titik batas hatinya. Ia mengakui kalau ia memang menyukai Winnie sebagai seorang gadis yang baik, polos dan tulus. Tapi bagaimana caranya ingin menghubungi Winnie? Karena Iwan sudah 8 tahun putus kontak dengan Winnie, sama sekali nggak punya nomor handphonenya. Iwan sudah berusaha mencari beberapa orang temannya di kota kelahiran mereka, Bengkulu dulu. Tetapi Iwan tetap saja tidak menemukan kabar Winnie, karena menurut orang Winnie itu sudah pindah ke Curug, salah satu kota di Bengkulu juga. Akhirnya Iwan menemukan alamat Winnie di Curug, dan pada kesempatan libur panjangnya Iwan pulang ke Bengkulu, dan Iwan langsung menuju ke rumah Winnie. Ketika sampai di rumah Winnie, Iwan mengetuk pintu dan ia berharap Winnie akan membuka pintu sambil berkata, "Iwan, apa kabar?" Tetapi apa yang dipikirkan Iwan tidak terjadi. Yang membukakan pintu adalah ibunya Winnie. Dan perempuan itu berkata, "Nak Iwan, apa kabar? Sudah lama sekali tidak bertemu. Wah, kau sudah dewasa sekarang, sudah tambah gagah. Maafkan saya, Bu. Saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya. Dan saya juga tidak tahu harus mencari Winnie kemana, karena menurut teman-teman ibu pindah ke Curug." "Oh iya, Nak Iwan," kata ibunya Winnie. "Kita memang sudah 5 tahun di Curug ini. Kita sudah pindah dari Bengkulu. Apakah ibu sehat-sehat saja?" tanya Iwan. "Iya, ibu sehat-sehat saja." Lalu Iwan bertanya, "Mana Winnie, Bu? Aku ingin berjumpa dengannya." Ibunya Winnie tertegun melihat Iwan dan sedikit pucat. Ia bertanya, "Apa Nak Iwan tidak tahu? Tidak pernah mendengarkan kabar?" "Kabar apa, Bu?" tanya Iwan lagi. "Winnie sudah meninggal, Nak Iwan. Setahun yang lalu, Winnie kecelakaan mobil di Bukit Kepahyang." Saat itu Iwan benar-benar hancur hatinya. Ia tidak tahu lagi harus mengatakan apa. Kesalahan di masa remajanya yang memutuskan hubungan begitu saja dengan Winnie, sahabat yang sudah dia bina dari kecil, kandas. Saat ini ketika ia menyadari Winnie sangat berarti, ia menyadari bahwa ia menyayangi Winnie di saat Winnie sudah tiada. Ya sahabat semua, sebenarnya kalau kita marah terhadap seseorang, jangan terlalu marah, karena terkadang kita akan menyesal di suatu hari nanti, dan kita akan merasa betapa orang itu sangat berarti, sangat berharga setelah ia tiada. Oke sahabat semua, semoga apa yang Bunda Eli ceritakan hari ini bisa menghibur, dan Bunda Eli ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Ya, kalau kalian suka, please subscribe video YouTube Bunda Eli. Terima kasih banyak.